Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kelompok siang hari ini. Nah, sebelumnya gimana kondisinya kabarnya? Baik. Baik. Ada kenalan nggak? Datang ke sini. Iya, Pak. Nah, lancar jaya kan? Tahu ada yang bilang polisi kan? Tidak ada. Polisi yang bilang kita. Iya. Kita yang bilang polisi. Oke. Sebelumnya sebelum kita mulai, nah sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Soalnya bapak belum tahu nama kalian semua. Soalnya ini pertemuan pertama kita kan. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak sayang. Tak cinta. Tak sayang maka tak cinta. Artinya kita perkenalan terlebih dahulu sebelum kita mulai melaksanakan bimbingan kelompok nanti. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. Misalnya nama misalnya si Putri, sebutkan nomor satu saya. Nah, ada yang nomor satunya? Iya. Iya. Nah, coba. Nah, nomor apa? Telepon, Pak. Nah, nama perkenalan singkat, nama panggilan, terus nomor sepatu. Nah, mulai dari sebelah kanan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Purnatariman, panggilan Indah, nomor 139. Terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nova Yunisa, dipanggil Iva, nomor 140. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Amin, panggil Amin, nomor 145. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Sandaini, panggilan Ica. Siapa tadi? Sandaini, Sampai ini panggilan Ica, nomor 138. nomor sepatu 38. Ini lanjut. Perkenalkan, nama saya Susan Amelia, panggilan Suci, nomor 138. Sama nomor sepatunya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Sadi Yamanullah, nomor 145. Perkenalkan, nama saya Sadi Yamanullah, panggilan Ayem, nomor 145. Ayo. Beda lagi ya. Ini nomor sepatu. 145. Saling. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Pratama, bisa dipanggil Raka, bisa dipanggil Rizky, bisa dipanggil Acil, panggilan nomor 141. Nah, sekarang yang keempat, nama panjang Yadi Jadika, nama pendek atau panggilan Yadi, nomor sepatu 40. Nah, selanjutnya coba kita main berangkai nama. Nanti maksudnya, misalnya mulai dari Indah, dia menyebutkan nama lengkap, terus sama nomor sepatunya, disingkat. Indah maksudnya si Nadifa, nomor satunya berapa, si Rami nomor satunya berapa. Atau kita menyebutkan berangkai nama dulu tanpa pakai nomor sepatu. Mulai dari Indah dulu, nama-nama itu semuanya. Mulai dari Indah dulu, mulai dari ini, sini, sini. Itu nomornya Pak. Nama panggilan, ya nama panggilan. Sudah. 1, 2, 3. Indah, Nadifa, Rami, Elsa, Suci, Imon, Rizky. Ya. Pak. Oke, Pak. Ya, nama Pak. Coba lanjut, Pak. Rani, Elsa, Suci, Imun, Rizky, Pak Edi. Nah, kami lagi. Elsa, Suci, Imun, Adil, Pak Adi, Ria. Asi, Asal. Lagi. Bangun. Ini si
Suci, Kak Imun, Kak Rizky, Kak Doni, Kak Indah, Kak Iva. Oke, si Suci lagi. Mulai dari Suci, Kak Rizky, Kak Indah. Hah? Kan tinggal cepat. Coba ulang lagi. Pak, disuruh ngomong. Si Imun. Imun, Pak Rizky, Rizky, Pak Yadi, Indah, Diva, Rani, Ade Esa, Ade Iya sih. Bagus. Asik. Rizky lagi. Rizky, Pak Yadi, Indah, Diva, Rani, Desa, Rizky, Bang Imun. Dek ya. Dek. Itu kalau pakai A tuh topi itu Pak. Baik, apa lagi? Tadi si Indah, si Diva, si Rani, si Elsa, Suci, Maimun tuh Imun. Maimun, Rizky. Nah, kan kita sudah kenal nih tahu nama-nama. Sekarang coba kita pakai nomor 1. Masih ingat nggak? Mulai dari si Indah dulu. Indah nomor 1-nya, Najwa nomor 1-nya. Indah dulu. Sebutkan nama panggilannya. Indah, Najwa nomor 1-nya 39. Bang dulu. Kami Indah nomor 1-nya. Nah, coba si Indah. Coba dari awal. Indah. Nah, kami 32, Elsa 38, Suci 38, Imun sampai 5, Rizky sampai 1, Bapak Yadi sampai 4. masih ingat ya? Si Diva lagi. Dari Diva lagi. Si Rami lagi. Si Elsa lagi. Si Suci lagi. Ingat kan nomor 1-nya? Imun lagi. Imun, 45, Rizky, 41, Pak Yadi, 40, Indah, 39, Diva, 40, Rani, 40, Ade Elsa, 38, Ade Rizky, 38. Ini si Rizky lagi. saya 41, Pak Yadi 40, Indah 39, Diva 40, Rani 40, Desa 38, Suci 38, Abang Imun 45. Ingat ya semua Pak, itu lupa. Pak 39. Bapak sendiri lupa. Bapak 40, si Indah 39, Diva 40, si Rami 40, si Elsa 38, Suci 38, Imun 45 ya, bukan 345 ya, 45, si Rizky 41. Nah, kan? Tangan dulu. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, Nanda semua udah tahu nggak apa itu bimbingan konsul? Bimbingan kelompok. Diskusi dan kelompok. Dan tahu lagi? Bimbingan
sini. Kalau tidak tahu, sini Bapak jelaskan bimbingan kelompok itu seperti yang disampaikan oleh Siti tadi. Kita berdiskusi untuk berkelompok yang terdiri dari 7 orang minimal yang kita lakukan sekarang. Itu kita akan membahas permasalahan yang fenomenal, yang sedang hangat, yang kita sesuai dengan kondisi kita pada saat sekarang ini. Nah, tujuannya itu untuk agar kita itu bisa mengatasi permasalahan yang terjadi atau sesuai kondisi kita pada saat sekarang ini. Dan nanti kita akan minta dari Anda semua itu apa sih materi yang akan kita bahas nanti gitu kan. Nah, sebelum itu apakah kita semua sudah siap untuk masuk kepada topiknya materinya? Atau sebelum kita masuk topik kita ice breaking dulu atau bermain game dulu sebentar? Boleh ya? Nah, kita bermain game dulu sebentar. Nah, supaya otak kita encer dalam membahas kita nanti kan permasalahan yang terjadi. Baik, ini ada 3. Ada pena, ada buku, ada kertas. Ada kertas ya, kalau buku kertas. Nah, pengalami kata-katanya jangan terbawa suasana melihat bendanya. Ini pena, yang ini buku, kalau yang ini kertas. Nah, ini pena, kalau yang ini buku, kalau yang ini kertas. Pahami kata-katanya. Ini pena, yang ini buku, kalau yang ini kertas. Apa maksudnya? Kita mulai dari kertas dulu ya, satu ya, Cinta. Ini kertas. salah kan? Pahami kata-katanya dengan fokus ke bendanya. Ulang lagi ya. Yang ini ada nggak ngerti maksudnya? Tapi ngerti maksudnya kan? Ngerti Pak. Nah, si Divan ngerti maksudnya, si Elsa ngerti. Kayak dia, ini pena, yang ini buku, kalau yang ini kertas. Ini pena, yang ini pena, kalau yang ini kertas, yang ini buku, kalau yang ini kertas. Nah, yang ini pena. Buku ya, Yang ini buku. yang buku. Ini ya. Yang ini Nah, sekali lagi kalau udah selesai semuanya, nah kita lanjut. 1. Konsentrasi di pasang dalam. Terus 2. Nah, yang ini 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 yang ini Buku. kalau yang ini Kertas. kalau yang ini Kertas. ini Pena. ini Pena. kalau ini Kertas. ini Pena. ini Buku. yang ini buku, kalau ini Kertas. ini Pena. Nah, fokus dulu. Nah, sudah konsentrasi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita bermain game, itunya pikiran kita sudah fresh kan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas itu topik-topik terkait dengan terhangat lah pada saat sekarang ini yang akan kita bahas bersama nanti. Bisa jadi permasalahan itu terkait COVID juga bisa, kenakalan remaja juga bisa, narkoba juga bisa kan. Ini tergantung kita mau sepakatnya kita membahas apa nanti. Nah, kita minta satu-satu terlebih dahulu dari kita semua. Yang pertama kita minta kepada si Rizky. Apa topik yang bagus? Cara mengatasi belajar daring Zoom ya. Oke, selanjutnya si Rizky. Si Imun.
Topiknya cara mengatasi kemalasan belajar. Cara mengatasi kemalasan belajar. Ini semua malas belajar ya. Si Cici. Cara mengatasi kenakalan belajar. Cici nakal? Enggak. Mungkin ada teman-teman yang nakal ya. Kalau si apa? Si Elsa, wah, topik yang kami bahas. Oh, isoman ya. Kan enggak apa kan? Enggak. Kalau covid lupa. Si Rani? Oh, orang media sosial. Ini Pak media sosial ini berfokus kemana nih? Ke TikTok, Instagram. Oh, semua ini bisa di dalamnya ada TikTok, apa? WhatsApp. Si ini Pak. Oh, berarti biasanya kalau dalam Zoom meeting ini kadang bilangnya matikan ya. Bertemu nanti. Jadi, Bagaimana cara menghindari narkotika? narkotika, gimana cara mencegah kita agar terhindar dari narkoba mungkin ya? Oke, ada 7 topik dari Anda semua. Yang pertama itu bagaimana cara mengatasi masalah belajar daring dan penanganan musuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi malas. Yang ketiga kenakalan remaja. Yang keempat si Soma ya, saya takut nih Mas. Si Rami, si media sosial, media sosial itu juga bagus. Ini juga Seri. Kalau si Indah tadi narkoba. Nah, jadi di antara 7 ini mana yang bisa kita pasang? Jadi kalau si Nifa bagaimana mengatasi problem dalam belajar daring ya. Kalau si Rami, ya juga. Kalau si Indah, Soman, nah, masalah daring juga. Jadi si Mon, masalah daring, sadari juga. Siapa? Suci, daring juga. Kalau siapa? Oh, dari aku sepakat ya. Kita semua membahas permasalahan terkait proses belajar daring. Mari kita mulai. Apa sih arti dari belajar daring? Belajar dalam jaringan, Pak. Belajar dalam jaringan. Belajar dalam jaringan. Ada gitu? Kalau belajar daring atau belajar online itu apa sih pengertiannya? Sudah ada yang muka secara virtual. Virtual. Belajar dari rumah juga kan. Lebih tepatnya memang belajar dari rumah. Karena kita belajarnya di rumah kan. Kalau sendiri kan belajar dalam tanpa rekan sekolah dia artinya virtual sekarang. Siapa? Si Elsa belajar daring. Tahu artinya belajar daring. Selama ini si Elsa belajar daring kan? Ada? Oh, nggak kurang menjelaskan ya belajar daring itu kadang dikirim ke WhatsApp saja. YouTube ada, jadi ada kurang pemahamannya. Biasanya kalau tetap muka dia dijelaskan dulu kan. Kan saya bisa ya. Ya bagus. Kalau siapa? Kalau si Suci pasti belajar daring itu. Belajar sendiri, menggunakan kayak YouTube, Google, Oh, media lain yang untuk menyampaikan materi ya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulannya belajar daring itu kita belajar secara virtual, tatap muka, tapi tidak secara langsung, tapi melalui handphone, teknologi, bisa komputer, laptop. Nah, belajar jarak jauh dengan menggunakan internet, media sosial yang lain, bisa melalui WA, di belajar daring. Jadi kalau kita kan karena semua kan belajar daring juga sekarang kan, semua seperti bapak juga kuliah juga secara daring. Nah, bagaimana sih rasanya bedanya nih? Beda sekolah daring dengan tatap muka. Apa bedanya? Yang dirasakan nih?
Nah, contoh dari Bapak ya. Bedanya ini Pak, kalau belajar tatap muka kita bisa ketemu teman, kalau belajar daring kan Pak sendiri aja di kamar. Dan sebenarnya apa kalau Bapak bilang kondisi yang dirasakan di kuliah sekolah daring dengan sekolah tatap muka. Siapa dulu? Dengan suasana. Nah, saya berlipat. Kalau belajar di rumah lebih susah ngerti sama pelajarannya kan kayak yang dibilang sama itu tadi nggak jelasin sama bunda secara langsung. Jadi susah mengerti ya. Kadang terlambat perkenalannya putus kan, materinya juga tidak dijelaskan secara rinci, kan? Kayak bagus lah kan. Beda suasana. Ya, suasananya kalau kita tata sekolah tatap muka dengan sekolah daring. Iya, apa? Kalau sekolah tatap muka itu suasana itu lebih gembira. Banyak kawan ya. Tapi kalau daring nggak gembira. Kalau Pak Kalau ya sendiri. sendiri ya. Masih sekarang masih sendiri masih lah. Masih. Ini banyak nih. Ada. Coba lagi Bro. Kami Terus stres terus. benar Stres kami. tugas bagaimana? Soalnya kan di dulu tuh saya sekolah dengan lagi jawab tugas. Kita enggak. Oh, jadi guru itu memberikan tugas, nanti tanpa dijelaskan, diterangkan, jadi bikin kita stres gitu ya. Kan sekarang stres, sangat ya. Jadi bedanya itu kalau kita tatap muka, kita tuh lebih kapan ya, lebih gembira, ada si teman, nggak sering banyak kawan, bisa bertanya tentang tugas, gitu kan. Kalau dalam ini kita stres sendiri, tugas menumpuk segala macam kan. Nah, tinggal lagi tidur. Atau bisa juga suasananya kelihatan setelah ketemukan dengan daring. Nah, daring lagi Pak, Kalau bisa dari tidur. saya bisa Pak. Nah, itu ada Pak, beda kondisinya. Kita belum bicara dampak negatifnya, kita bicara kondisi yang perbedaannya, perbedaan tatap muka dengan daring. Kalau tatap muka gimana kondisinya? Semangat. Apa lagi? Pokok ini yang melawat nih bahasanya, pokoknya harus ini. Tapi intinya kalau tatap muka lebih semangat lah dibandingkan dengan daring, tidak kurang semangat. Kadang banyak gangguan dari luar juga kan. Jangan manggil kan, kan sama sekolah jangan manggil. Jadi adik yang nggak mampu, jadi seorang angkot dari luar main di jalan, ya kan? Jadi kawan tiba-tiba ngajak mabar, nah saya juga kan. Kadang itu beda kondisinya. Nah, itu bicara kondisi rumah, kondisi tatap muka dan daring itu jauh berbeda. Dulu kita tatap muka, kadang suasana, karena kita menunggu, misalnya kita belajar dengan si Desi misalnya kan, nah, coba panggil ibu ke kelas, gitu kan. Nah, ini anak tuh kadang kawan berkeliaran, suasana itu yang kita inginkan kan, suasana mampu depan kelas, ya kan, ya lain itu ada depannya. Tapi sekarang kondisinya daring, kita serba kelas, ya kan, kayak rasanya jenuh, ya juga kan, kurang gembira, kurang bersemangat, bisa juga stres, ya kan, bisa juga. Itulah kondisi sekarang. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, cepat selesai dan kembali ke tatap muka, bisa bertemu dengan rekan-rekan. Nah, itu untuk kondisi. Yang pertama kita sudah tahu kenapa sih belajar daring, yang kedua perbedaan kondisi, yang ketiga, nah kita bicara dampak. Nah, dulu. Karena yang selama ini kita lalui tentu ada positifnya kan, karena pemerintah itu atau sekolah menyuruh kita untuk belajar dengan daring, apa namanya, agar pembelajaran itu terlaksana juga kan, makanya disamakan dengan daring. Apa sih dampak positif dari ada? Nah, sebelah sini Dampak positifnya kita tidak terlalu cepat membagi. sini aja.
Positifnya mandi ya. Artinya positifnya itu mungkin kita nggak terlalu cepat, artinya kita nggak susah untuk persiapan di sekolah, ya. Nah itu dampak dari selanjutnya. Apa lagi? Sesudah belajar daring itu, pas sudah belajar itu kan bisa tidur pak. Bisa tidur. Kalau ke sekolah pulang dulu ya. Atau bermain dulu dengan teman-teman. Jadi bisa istirahat lah biasa. Bisa istirahat, karena udah capek, mata mesti buat tugas. Kedua lagi. Nah, apa lagi tadi? Rizky. Bisa membatasi dengan kopi. Wah, luar biasa. Betul. Ya, betul juga. Apa tak kepikiran juga? Berarti bisa membatasi penularan COVID. Ya, karena kita stay di rumah kan. Kita nggak berkumpul rame-rame. Ini luar biasa. Ada lagi si tadi. Si Diva tadi. Kok sama? Hati. Oh, enggak. Si Sirami. Hah? Oh, ini negatif atau positif ya? Setidaknya melihat Google itu untuk membantu proses pembelajaran, membantu membuat tugas, tapi tidak nyalin ya, tapi janganlah setidaknya membantu kita untuk memberikan pemahaman. Jangan pas saja dari Ctrl C, Ctrl V ya. Terus dilihat lagi. Nah, apa lagi dampak positif yang baru? 4. Nah, si dua, si Rizky itu menghindari penularan COVID, sehingga bisa melihat juga lebih mudah. Si Diva lagi yang sama. Positifnya. Si Yasak positifnya apa? Kalau yang saya rasakan selama ini sekolah daring. Nggak banyak, berarti ada kan? Kalau nggak banyak berarti ada kan? Apa itu positifnya? Oh sama aja ya. Kalau Suci? Oh berarti kita bisa belajar memahami sendirinya. Ya. Berarti Suci bisa kan? Mami yakin bisa? Mudah-mudahan bisa lah. Kalau seandainya kita memandang kalau di sekolah daring itu kita harus mengajarkan kita belajar untuk memahami pembelajaran di sini. Tapi terkadang dengan siswa yang lain susah juga. Karena tidak semua orang bisa. Tapi itu bagi pribadi Suci dia sebetulnya itu dia bisa belajar dengan memahami sendiri. Tapi ingat ada lagi. Dampak positif. Bisa kita simpulkan berarti dampak positif itu tadi yang pertama tidak capek-capek. Tidak capek bangun pagi ke sekolah, yang awalnya bangun jam 6 udah berangkat ke sekolah, sekarang bisa ketika sekolah pelajaran mulai, nah kita bisa langsung absen, sambil tidur pun bisa ya. Kemudian setelah itu kita bisa istirahat sebentar, kemudian kita bisa mengatasi penularan, mengurangi penularan COVID. Kemudian yang keempat tadi bisa melihat Google dalam arti tanda kutip untuk membantu tidak menyalin atau mengcopy paste. Yang kelima tadi bisa kita belajar untuk memahaminya sendiri. Itu dampak negatif tentang kalau dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya apa? Benar nggak? Kalau Simon apa dampak negatif? Mata jadi rabun pak. Bukan rabun, istilahnya bertambah dulu. Terusnya Bapak juga merasakan hal yang sama, mata cepat apa istilahnya capek. Artinya dulu waktu sebelum belajar daring itu melihat HP atau laptop itu kalau lama nggak apa-apa, tapi kalau sekarang cepat capek dan bisa kredit itu cepat berair juga. Nah, kondisi mata memang kalau untuk fisik memang nomor 1 lah, karena kita sebentar ini jajak sebentar nggak bisa dia lagi larang soalnya itu betul juga ke sekolah karena kondisinya dampak itu satu maka lagi coba yang keras Bisa bermain dalam belajar. oh iya
Berarti tidak serius ya. Nah, pada contoh tidak serius dalam belajar yang pernah dialami, kan misalnya di Zoom, fokusnya itu tidak mendengarkan materi. Oh, lihat kawannya coba di kamera. Lagi ngapain ini? Ini siapa ini cantik banget. Saya juga kan di apa namanya tidak fokus ya, fokus belajar. Karena kita daring, artinya banyak gangguan di Zoom itu. Nah, fokus kalau seandainya kita tatap muka, kita kan fokus mendengarkan materi oleh oleh guru. Nah, kalau seandainya kita ribut, kita ribut kan? Kalau di Zoom gimana mau negur? Gurunya kan? Ya, gurunya praktek. Ya kan? Ya, dua tapi tidak fokus. Yang kedua, mata saya, ketiga, susah yang saya juga sekarang. Efek dari sekolah daring susah memahami karena bisa jadi media pembelajaran nanti ya cuma misalkan kayaknya ada buat tugas kayak kumpul gitu kan ya, jadi kurang diberikan pasti desain dan sebagainya kan itu dampaknya. Dan yang keempat ada ini yang umum yang senang orang yang punya wifi di rumah. Naikkan apa speed wifi-nya? Ya, juga. Berarti jaringan wifi, jaringan internet semua masalah. Kadang dulu sedang menjelaskan, ya kita putus suaranya. Kadang kita bicara, nggak kedengaran. Kadang bermasalah dengan HP. Ada tuh, HP-nya nggak bisa, dengarkan suaranya. Kentang pak katanya. Kan jadi kendala. Ada lagi? Apa sih? Iya. Betul. Kemarin ada yang bilang, Pak, sekolah aja kita Pak, mendingan. Soalnya kalau di rumah nggak dapat uang belanja. Kalau di sekolah Pak, kita dikasih belanja sama orang tua. Berapa lagi ya? 2.000 ya Pak. 2.000. Kadang ya udah ada 10.000 kita belajar. Oh dapat 20.000. Ini Jadi Sore yang mau dibaca. Berarti intinya dampak negatifnya juga itu dampak negatif ke uang jajannya. Orang kurangnya belanja, tapi itu bisa dampak positif juga. Iya bisa juga membantu perekonomian orang tua kan. Nah, bagi kalian dampak negatif bagi orang tua positif kan ya. Barangkali dia ada orang tuanya. Tapi nggak mungkin juga nggak dikasih uang kan? Nah itu jadi mau Dikasih. apa? Tapi rezeki nggak dikasih. Enggak Pak, alasannya kenapa doang? Oh gitu. Kalau kita ada alasan, oh berarti kalau beliau sekarang dapat duit. Dapat. Kalian Pak 2.000 Pak. Nanti pas pulang nih Pak, ya sebenarnya ya sekolah aja dapat duit. Berarti yang kelima tadi pengajaran berkurang. Menanam perubahannya berubah. Apa lagi? Itu salah satu lagi kami itu. Pak. Berarti penyimpanan di HP penuh, ya kan? Aplikasi banyak. Kalau mau beli HP baru duit nggak ada, ya kan? Kadang kalau ada Zoom, kadang apa namanya bahasanya? Kalau katakan itu friend ya, ya friend. Kata-kata. Nanti ya bahasanya kata-kata. Ngelek gitu kan. Memori juga cepat penuh, apalagi kalau di grup kalau udah banyak chat, kalau di grup sekarang ada grup udah banyak. Iya betul banyak. Setiap ada pelajaran masih ada grup tak? Sama juga. Kalau ya kalau PPT masih bisa, kalau video yang tidak. Ya kan, kadang video itu berapa MB?
Ada yang lebih main di balkon, ada yang main di kalau udah dikompres bisa jadi 100 MB. Dulu udah kata Pak, ini ada kompres tuh Pak. Langsung dapat bikin. Kayak itu paham aja kan karena Tidak dibuka karena memang. nah generasi kita adalah kalau ini generasi Y, Z, si Z. Kalau setahu Pak generasi itu ada 4. Generasi yang pertama itu namanya generasi baby boomer. Tahu? Generasi udah tetap saya generasi lampau. Baby boomer itu artinya generasi orang tua dari orang tua kita. Buyut juga itu kan. Nenek. Nah, itu generasi baby boomer. Pertama-tama kalau lepas. Nah, yang kedua itu ada generasi X. Generasi X itu generasi orang tua ya. Generasi tahun berapa aja? 45 mungkin ke atas generasi X juga kan masalah. Orang tua kan rata-rata umurnya berapa? Ya kalau antara 95 dan bisa 55 berarti 50 tahun belakang ada kelahiran 50 tahun itu generasi X sama si Rami masih muda, masih bisa lihat cucu ya. Nah, semoga cepat ya. Mudah-mudahan semuanya. Pertama-tama kita beri keluarga kan bisa. Sebenarnya ini sampai generasi X. Kemudian generasi Y. Generasi Y itu angkatan tahun 90-an sampai 2000. Kata angkatan generasi Y, masuk generasi Z. Tapi ada juga yang menemukan generasi Z itu tahun 90-an ada juga. Tapi kalau referensi lain kalau baca di pelatihan kemarin itu generasi Y itu angkatan 90-an. Angkatan 90 sampai angkatan 2000 itu generasi apa? 99 lah pasti. Itu generasi Y. Sudah mulai agak-agak milenial. Yang terakhir yang angkatan 2000 sampai sekarang itu generasi Z. Nah, generasi Z itu generasi milenial, generasi era teknologi, generasi era revolusi industri 4.0, karena semuanya serba canggih, serba daring, serba virtual, mengakses lebih mudah dengan ini, makanan cepat sampai, ya kan? Telepon lebih cepat, mengirim pembelajaran, mengirim apa saja lebih cepat dengan ini. Makanya itu generasi milenial Z. Kalau anak soal generasi Pak. Sudah Z apalagi? Atau untuk Z plus bisa juga kan? Itulah perubahan zaman sekarang. Nah, inilah kondisi yang sedang alami sekarang adalah di generasi Z harus dituntut untuk berkembang sesuai dengan zamannya. Ya sampai mana gitu sampai bahasa Indonesia. Bos. Kayak Negatif. Oh yang negatifnya apa yang tadi tadi? Oh panan penuh ya ada sampai. Nah, ada lagi. Apa negatifnya? Yang berkaitan dengan fisik tadi kan mata dana yang lain lagi yang berkaitan tidak selain mata fisik. Malas itu tidak didaring saja orang pasti. Kadang kita juga malas. Kalau daring, kalau tatap muka nggak malas, bisa juga. Ya, bisa juga problemnya itu malas. Kenapa malas? Ya, ini kok dia tidak jelaskan dong. Kenapa? Baca ya TikTok. Bagus buat video TikTok kan? Bagus main game lagi. Bagus nonton video nah banyak gangguan. Di dampak negatif itu salah satunya gangguan dari luar. Nah, bisa jadi dalam belajar atau Zoom misalnya atau video kelasnya, dalam itu gangguan dari luar, orang yang mengganggu lah, yang mengganggu suara-suara dari luar sering, jadi tidak fokus. Jadi fokus jadi masalah juga dalam pembelajaran daring ini. Dampak negatifnya kurang fokus. Ada lagi? Dah.
Apa kesimpulannya? Coba bisa menyimpulkan. Yang pertama tadi. Simon, bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulan itu dalam pembelajaran daring maupun tidak daring ada positif dan Ada positif, ada negatifnya. ini dampak itu sudah kita bahas tadi ya, itu juga. Nah, selanjutnya terakhir, bagaimana kita mengatasi dampak negatif. Nah, ini yang barangkali benang merah belum kita bahas. Nah, ya jangan walaupun susah, tapi setidaknya kita berusaha untuk mencarikan solusi mengatasinya. Bagaimana caranya? Ada nggak solusi dari anda semua? Kalau seandainya kita dampak negatifnya itu misalnya apa solusinya kira-kira? Sudah ada mata beliau. Jadi lanjut juga main game gitu lah. Jadi lanjut juga video TikTok. Kacamata delegasi juga bisa. Apa juga sebenarnya juga membuat kacamata delegasi karena aktivitas misalnya terus di depan itu. Pena sekarang mouse atau keyboard penanya iya kan nah begini kan orang tidak lupa ya solusinya ketika mereka sudah pergi misalnya istirahatkan terlebih dahulu atau pakai kacamata yang meminimalkan pancaran cahaya dari media HP atau komputer itu sendiri. Atau bisa juga ada pelembab untuk mata ketika itu bisa atau tidak ada untuk persiapan dan itu pengaruh bisa itu bisa juga dipersiapkan untuk meminimalisir mata karena mata itu ini kalau udah kena sekarang itu takutnya kedepannya itu minusnya bertambah ya semua tambah ada pengurangan nggak setelah pakai kacamata? Kalau di mata kalau dipakai terus ada pengurangan. Kalau dipakai terus ada pengurangan. Memang dipakai terus ya. Nah ini juga dipakai terus. Berarti itu kata dokter. Jadi ini sekarang kalau tulis sekolah itu berarti harus kacamata dan matanya yang masih sehat itu ketika setelah belajar itu disehatkan itu untuk meminimalisir ya suara belajar dari kalau tidak diikuti belajar ini kita sebenarnya kan ini bagaimana kita meminimalisir itu dampak negatif yang pertama. Dampak negatif yang kedua apa tadi? Apa tadi yang kedua? Yang kedua dampak negatifnya. Ayo. Yang ingat saja yang kedua apa dampak negatifnya kita? Memahami pelajaran. Nah, apa solusinya kalau susah memahami pelajaran? Dosen-dosen lain. Mungkin barangkali bertanya ke bisa jadi kalau ada kakak di rumah tanya kepada kakak atau kalau ada orang tua di rumah bertanya ke orang tua kalau tidak ada kalau orang tua yang tidak bisa bertanya kepada kawan-kawan yang paham ya kan kalau tidak ada kawan yang paham bisa dicari bantuan di kan sosial media kan bisa tapi jangan nyalin tapi bagaimana kita paham dari materi yang diberikan guru atau bertanya kepada guru bisa nggak di chat setidaknya kita pernah berjuang gitu ya walaupun akhirnya di saja atau cari alternatif lain supaya kita tuh paham materinya karena rugi juga ketika belajar dan sudah 1 tahun kita tidak paham materinya minimal itu untuk mengatasi solusinya ada kemauan untuk memahami materi misalnya materi terkait sekretariat pola perkantoran mata pelajarannya pegawaian itu mata pelajaran pegawaian nah bisa searching kalau pegawaian misalnya ada soal-soal itu bisa di searching dan di tapi dipahami nggak di copy paste
Oh, matematik ya. Itu matematik pakai video juga. Enggak pakai. Bikin foto sih, Pak. Foto soal. Foto rumus, foto rumus. Oh, berarti kita diminta untuk memahami ya. Berarti kita paham sendiri rumus yang dikirimkan. Rumus itu kan kayak Susah itu belajarnya. harus tahu pertama masuk gitu. Tidak minimal untuk mempermudah itu dengan bertanya sebelumnya. Kan Kalau seandainya ada yang tidak tahu, kawan atau les, ada yang ikut les nggak? Enggak lah. Enggak juga ya. Itu lebih langsung. Jadi artinya kata suci tadi kita harus berusaha memahami, belajar memahami sendiri. Artinya harus dilihatkan. Kadang kalau macam dia bolos soal matematik, kepanjang lupa kemana apa namanya persepsi itu yang membuat kita malas. Mencari soal matematik, kita badannya. Nggak pernah namanya itu kan? Nah ya, apalagi tugas menumpuk. Barangkali persepsi kita yang berubah, ada kemauan yang muncul dalam diri, walaupun kita tidak mengerti, kita telah berusaha. Setidaknya kita begini. Oh ini jalannya. Setidaknya kalau ada kawan yang bisa juga bertanya atau diskusi kita bisa. Dan melalui ini juga bisa. Sinda, lihat dong orang ini gimana cara jalannya. Saya juga kan. Si Diva, lu nomor 2 belum nih? Kirim. Nah maksudnya tuh gimana jalannya? Individual ya. Minimal itulah bisa dinyatakan memang. Iya, itulah kendalanya sekarang. Sedangkan tetap muka susah juga. Jadi ubah persepsi kita terkait dengan apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh guru itu. Misalnya kita diberikan tugas, ya anggap saja tugas itu ya untuk pengembangan diri kita. Saya juga kita tidak terbebani dan menganggap tugas itulah satu beban. Kalau seandainya tugas itu dianggap sebagai satu beban, maka hasilnya stres yang dalam pikiran ini. Sekarang stres juga. Jadi mudah-mudahan setelah ini hilang semuanya. Itu jangan-jangan bertambah. Kalau bertambah ada hasilnya ini. Nah, jadi artinya solusi yang kita dapatkan ketika kita stres itu ubah persepsi diri dan dikontrol diri kita, karena setiap tugas yang diberikan itu kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Ya, mungkin itu yang solusi yang kita bahas untuk hari ini. Untuk selanjutnya terakhir kita minta satu orang itu untuk menyimpulkan dari awal sampai solusi yang kita rasakan. Jadi kesimpulannya tadi saya mengatakan dari pembelajaran hari ini yaitu belajar tatap muka di rumah secara virtual kan, secara virtual. Terus ada plus minus atau negatif positifnya, dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi dampak positifnya itu kita tidak capek-capek membagi Pak, bersiap-siap ke sekolah, nanti tinggal pegang HP, akses. Terus dampak keduanya banyaknya waktu istirahat Pak. Jadi sudah belajar Masa istirahat ya. dampak negatif itu mata cepat lelah Pak. Terus yang kedua itu stres Pak. Stres ya, Stres. Solusi untuk mata yang cepat lelah ini sesudah kita belajar daring tidak langsung istirahat Pak. Langsung istirahat, tidak usah buka HP lagi Pak. Nanti menistirahatkan mata aja ya. Terus memakai kacamata anti radiasi. Yang solusi kedua untuk stres ini mengubah pola pikir kita ke positif, Mengubah persepsi ya. dan selanjutnya mengontrol diri. Ya. Baik, terima kasih Saadi atau Imun ini yang telah menyimpulkan pembahasan kita pada siang sore hari ini
Baiklah, selanjutnya barangkali untuk pertemuan selanjutnya kapan kita akan bersama lagi? Minggu depan ya? Minggu depan hari Jumat ya, dua. Karena Jumat kan besoknya nggak sekolah kan? Ya kan, Sabtunya nggak sekolah kan? Berarti untuk pertemuan selanjutnya maka hari Jumat jam 2. Oke, teman-teman, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak karena waktu dari siang sampai sekarang sore untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan ini dapat membantu sedikit permasalahan yang kita alami, kita Bapak juga mengalami, kita alami semua. Untuk itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.